Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Purnamawati, guru biologi di SMA IT Alku 2 Depok. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan menyampaikan video mengenai pengalaman praktek lapangan atau PPL yang saya laksanakan di SMIT Alku 2 Depok. Silakan untuk menyaksikan video ini dan terima kasih untuk segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya Ibu banggakan. Hari ini ya. Dan termasuk hari ini baru kita belajar biologi lagi ya. Masih melanjutkan materi mengenai keanekaragaman hayati, yaitu ancaman ancaman terhadap hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemarin kita sudah review lagi ya dari kemarin bahwa ancaman itu datangnya dari mana? Banyak faktor ya. Faktornya adalah terus apalagi kemudian perubahan iklim juga ya. Lalu apa lagi? Banyaknya bangunan atau industrialisasi ya. Datangnya spesies baru tidak bisa. Spesies baru misalnya dari negara lain datang dibawa oleh orang di Indonesia, menyebabkan spesies yang lama akan hilang atau kalah. Ya. Terus kemarin ada beberapa buah nusantara yang langka, yang layaknya lah kita harus melestarikan, yaitu dengan cara pelestarian secara in situ dan ex situ. Nah, hari ini Ibu akan memaparkan satwa-satwa atau hewan-hewan yang langka yang sedang dilindungi oleh pemerintah. Ya. Mari kita lihat pemaparan berikut ini berupa PPT. Ini ancaman menghilangnya keanekaragaman hayati. Bisa jadi karena hilangnya habitat, kemudian pencemaran tanah, udara, dan air, perubahan iklim, eksploitasi tanaman dan hewan secara besar-besaran, lalu adanya tadi spesies pendatang, kemudian industrialisasi pertanian dan hutan. Nah, untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah dengan model pembelajaran problem based learning dan metode penugasan serta kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis permasalahan keanekaragaman hayati yang ditemukan dengan melihat data infografis beberapa keanekaragaman hayati dan mengimplementasikan ke dalam soal HOTS yang berbasis numerasi dan dengan jumlah. Apa itu HOTS? Singkatannya apa HOTS? High Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nanti akan diberikan LKPD lagi yang memuat infografis dari salah satu keanekaragaman di Indonesia. Ini untuk informasi aja ya, atau intermediate. Bahwa tahukah kalian pada Hari Satwa Sedunia 4 Oktober 2023 lalu, Indonesia menjadi juara kedua dalam keanekaragaman
mamalia. Tahu mamalia? Hewan menyusui. Ya. Lalu kedua, Indonesia adalah salah satu dari 17 negara mega biodiversitas. Jadi mega itu artinya besar, biodiversitas artinya keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati kita merupakan terbesar dari salah satu terbesar dari 17 negara di dunia. Lalu ada salah satu hal yang membuat keanekaragaman hayati itu begitu unik, yaitu adanya keberadaan spesies payung. Untuk spesies payung ini adalah sebagai penjaga keseimbangan ekosistem dan habitat mereka. Nah, kita para ahli biologi di Indonesia menamakan kuartet payung spesies di Indonesia. Siapa yang dimaksud dengan kuartet payung? Kuartet artinya 4 ya. Tapi ada 4 spesies yang disebut dengan spesies payung. Siapa itu? Atau hewan apa itu? Nah, kita definisikan dulu apa itu spesies payung atau umbrella spesies. Bisa dicatat ya apa yang diterangkan ya. Itu menambah pemahaman kalian ketika ujian akhir semester. Spesies payung adalah spesies yang memiliki daerah jelajah sangat luas dan menjadi mendukung keberhasilan upaya konservasi spesies lainnya. Melindungi spesies ini secara tidak langsung melindungi spesies lain yang juga tinggal di dalam ekosistem yang sama. Paham nggak maksudnya ini apa? Misalnya kita melindungi harimau. Ya, harimau itu kan dalam rantai makanan merupakan rantai makanan tingkat puncak yang paling atas. Dan di bawahnya adalah produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. Nah, dengan melindungi harimau, otomatis secara tidak langsung kita melindungi spesies lain yang juga tinggal dalam ekosistem yang sama. Misalnya apa? Misalnya di situ ada apa ya? Misalnya ada ularnya, ekosistem. Jadi dia kalau tidak ada gajah, berarti kan konsumen atau produsen yang di bawahnya juga akan mati. Karena merasa tidak terlindungi oleh gajah. Lalu biji tanaman yang menempel di kaki gajah juga kemungkinan terlepas di bagian hutan yang lain. Nih, ketika gajah itu berjalan, adalah beberapa bibit-bibit tanaman atau biji yang menempel di kakinya. Lalu terbawa, kemudian terlepas di bagian hutan yang lain. Sehingga tumbuhlah vegetasi yang baru lagi. Ya. Selain itu, kotoran dan air seni gajah juga merupakan pupuk alami bagi hutan. Jadi, keseimbangan ekosistem hutan itu sangat tergantung oleh semua spesies yang ada dalam hutan, baik yang kecil maupun yang besar. Oke, lanjut ya. Tadi sudah pertama gajah sebagai spesies payung. Yang kedua adalah badak Jawa dan Sumatera. Ada yang tahu bedanya badak Jawa dengan badak Sumatera? Yang tahu nggak? Kalau badak Jawa itu bercula 1. Kalau badak Sumatera bercula 2. Di Sumatera itu beberapa daerah masih ada dijumpai badak, cuma tinggal sedikit populasinya. Nah sekarang yang di konservasi adalah yang di ujung kulon, badak bercula 1. Tahu di kulon di mana? Di Banten. Badak Jawa sendiri habitatnya ada di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di ujung kulon. Dia sama ya, karena tubuhnya besar, kemudian kaki-kakinya juga besar, sama halnya seperti gajah. Ketika dia menginjak bibit tanaman atau biji tanaman, kemudian dia meninggalkan atau menanam biji tadi di tempat pijakannya, sehingga tumbuh menjadi tumbuhan yang baik. Paham nggak sebenarnya? Paham ya? Karena dia badannya besar, bobotnya besar, kakinya juga besar, sehingga menolong untuk menyebarkan bibit atau biji tanaman. Nah, yang ketiga adalah orangutan Sumatera dan Kalimantan.
Orangutan merupakan tukang kebun bagi ekosistem hutan yang membantu penyebaran biji tanaman dari buah-buahan yang dimakan. Ya. Apa makannya orangutan? Buah-buahan ya. Bisa pisang, bisa nangka, ya, dan pokoknya buah-buahan yang dijumpai di hutan dia makan. Nah, ketika dia membuang bijinya, berarti dia juga menyebarkan biji tanaman dari buah-buahan yang dimakannya, sehingga tumbuh menjadi tanaman baru. Apa jadinya kalau kita kehilangan orangutan atau punah orangutan itu? Apa jadinya? Coba awal. Yang keras. Apa jadinya kalau orangutan itu punah atau hilang dari hutan? Bubaran di daerah. Untuk spesies yang di bawah-bawahnya gimana? Spesies lainnya kan gimana? Akan punah juga. Ya, betul. Jadi ketika orang hutan itu punah atau hilang spesiesnya, otomatis spesies yang lain juga punah, ya. Karena keseimbangan dalam ekosistem itu terganggu. Kemudian dengan jenis demikian jenis tanaman tersebut bisa terus bergenerasi menjadi habit dan sumber makanan bagi spesies lain. Ya, dari buah yang dimakan oleh orangutan, kemudian bijinya yang dibuang, itu akan tumbuh menjadi spesies-spesies lain yang nanti juga menjadi sumber bahan makanan untuk hewan-hewan yang ada dalam hutan tadi. Orangutan ada di mana? Ada di Sumatera dan di Kalimantan. Paling banyak di Kalimantan ya, sudah dikonservasi di Tanjung Putih. Oke. Nah, yang terakhir adalah harimau Sumatera. Raja apa ya? Raja hutan ya. Raja hutan harimau apa singa ya? Singa ya. Kalau harimau? Oke, itu kan. Nih, harimau Sumatera itu dikenal sebagai umbrella spesies yang banyak memayungi keberadaan spesies lain. Itu nggak berubah ya? Oh, kamu nggak bisa baca. Kamu menjawab, atau kalian menjawab benar atau salah harus ada alasannya ya. Jangan hanya menjawab benar, jawab salah, tapi harus ada alasannya. Boleh juga. Terserah. Tapi tulis namanya, nama kelompoknya dan pesertanya ya.
Bantu. Siapa? Di balai konservasi balai konservasi dengan pelestarian in situ maupun ex situ. Mungkin keberadaan dari perjalanan kerja kan bentar ya. Itu berada dalam daerah konservasi, daerah perlindungan oleh pemerintah, sehingga tertutupi makannya, tertutupi habitatnya juga yang asli, ya, sehingga kemampuan hidupnya pun juga lebih tinggi, ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Kami itu boleh bertanya nggak kami? Boleh? Hafiz, tindakan apa yang bisa kalian Hafiz lakukan sebagai pelajar, ya, ketika melihat misalnya burung berada dalam sangkar? Apakah itu manusiawi tidak? Maksudnya burung berada dalam sangkar yang harusnya habitat yang luas, ya, luas dunia ini dia bisa terbang. Bagaimana kita akan ketika melihat seekor burung berada dalam sangkar? Burung jarak balik mungkin diberikan sarang yang lebih besar buat bikin ekosistem buatan dan bersampah biar Betul, jadi dengan terkait ya. Tangannya kaya akan budaya, Indonesia juga punya beragam kaum lain mereka. Ada sekitar 350.000 jenis hewan yang dimiliki Indonesia dengan rincian 2.500 spesies ikan, 2.000 spesies reptil, 1.300 spesies burung, 800 spesies mamalia, 1.000 spesies amfibi dan kebanyakannya adalah hewan internegaraan. Saat beragamnya beberapa spesies burung yang ada di hutan Indonesia. Bahkan banyak wisatawan mancanegara punya jabatan di Indonesia hanya untuk melihat hewan naga itu. Sayangnya kan, mereka begitu terancam hilang karena hewan-hewan tersebut juga terancam punah. Nah, hari ini mewakili akan membahas 10 hewan asli Indonesia yang asli punah. Nomor 10 adalah berubah. Sama seperti temannya, spesies dari keluarga Acididae ini merupakan hewan endemik Pulau Jawa. Hewan ini juga didapatkan sebagai maskot satwa langka Indonesia.
Diketahui orang Jawa memiliki panjang tubuh sekitar 60 hingga 70 cm dengan terbawa muat dan cuma bergerak dari jambu dengan tinggi dengan ketika paparan sinar matahari dijambu oleh hewan yang panjang yang bisa sampai 12 cm itu yang membuat besar loh. Orang Jawa tersebar dari ujung barat hingga ujung timur pulau Jawa. Biasanya hewan ini seperti tersebut bukan betis dan memiliki kekuatan bagian tinggi. Sayangnya hewan ini seringkali menjadi burung pelempar karena dianggap identik dengan lambang negara Indonesia yang dikurangkan di Paris. Nomor 9, sekilas hewan ini mirip dengan kambing, yang saja hewan memiliki tubuh dan itu sama dari kambing. Yang tahun 1931 adalah membawa satwa liar yang melanggar dan dilindungi. Melindungi spesies ini pemerintah menggunakan perlindungan hewan melalui Perpres Nomor 7 Tahun 1999. Nomor 8, komodo. Spesies hewan berikutnya adalah komodo. Seperti namanya, hewan asli Indonesia itu berisi dengan kecil komodo. Spesies ini belum menjadi puncak dan memang ada di bawah tersebut. Komodo memiliki bentuk tubuh yang besar dan perkembangan yang berbeda. Panjang tubuh komodo bisa mencapai 2 hingga 3 meter dengan berat sekitar 100 kg. Karena itu, hewan ini juga sering disebut sebagai kadal terbesar di dunia dan menjadi makhluk paling disegani di kawasan Indo. Selain memiliki gigi yang penting, air biru hewan ini juga sering diperbincangkan karena dipercaya mengandung racun. Sayangnya, habitat asli komodo berusaha menyempit karena ulah manusia. Nomor 7, badak. Ada dua jenis badak asli Indonesia yang pernah dihukum, yaitu badak Jawa dan badak Sumatera. Hewan herbivora dari keluarga Rhinoceros wilayah ini berat juga bisa mencapai 1 ton. Diketahui hewan ini memiliki kulit yang tebal dan tertutup dari lapisan kolagen. Konon, indera pendengaran dan penciuman badak juga sangat tajam. Badak Sumatera yang merupakan hewan asli Indonesia ini merupakan satu-satunya badak asli yang memiliki 2 ekor. Sementara itu, badak Jawa hanya memiliki 1 ekor. Kedua hewan asli Indonesia ini terancam punah karena membuat ilegal yang menular dan penyakitan hewan. Nomor 6, orangutan. Ada 2 jenis orangutan asli Indonesia, yaitu orangutan Sumatera dan orangutan Kalimantan. Populasi spesies orangutan Sumatera dengan lebih dari 500 ekor saja. Jumlah ini lebih sedikit daripada populasi orangutan Kalimantan. Bagi orangutan Sumatera dan orangutan Kalimantan sama-sama memiliki panjang tubuh sekitar 1,5 meter sampai 1,5 meter dengan berat. Hewan pemangsa di zaman purba atau Neanderthal yang hidup sekitar 70 hingga 65 juta tahun lalu. Habitat alami di Pulau Sumatera. Saat ini tercatat punya sekitar 400 ekor spesies harimau Sumatera yang masih hidup di jalan alam dan taman nasional. Pedagang harimau Sumatera yang diperkirakan hidup di kebun binatang diperkirakan hanya sekitar 250 ekor. Harimau Sumatera bisa berkembang biak kapan saja dengan masa kehamilan sekitar 103 kali. Harimau betina bisa mampu melahirkan 2 hingga 3 ekor anak harimau dalam sekali proses persalinan. Selain berburu dan pembuangan kalian, hilang habitat hutan juga menjadi faktor utama dari kepunahan satwa ini. Sebelum kita lanjut ke daftar yang pertama, kami ingin sekalian guys. Jika kalian membuat pembawa tim juga suka video ini, serta berikan waktu pulang dari Liberty, kalian akan mendapatkan tugas sepanjang hari loh. Gak percaya, silakan juga selidiki dan berpijak. Nomor 1, hewan Flores. Hewan Flores atau Misalnya Flores sesuai dengan semua hewan dan Flores. Hewan ini bisa ditemui di Pulau Samosir yang ada di dekat Pulau Indonesia yang ada di dekat Pulau Komodo. Sayangnya burung jenis pemangsa atau naga ini berbuah tidak sampai 250 ekor.
Spesies ini tergolong berukuran besar dengan betul-betul mencapai 60 hingga 79 cm. Hewan ini biasanya memangsa ayam, kadal, ular, penyu, dan ukuran kecil. Ciri khas hewan ini adalah tubuh bernapas berwarna coklat kehitaman dan ekor yang juga berwarna coklat dengan 6 garis berwarna gelap. Sekilas, spesies ini mirip dengan elang brontok dari tahun 2004 dengan menunjukkan bahwa hewan ini memiliki perbedaan morfologi yang signifikan dengan elang brontok. Lalu dibuka studi hewan ini yang tidak diperbolehkan ke dalam industri cyberwars. Dan itulah video mengenai sebuah hewan asli Indonesia yang berancam punah. Kalau menurut kalian bagaimana sih cara untuk menjaga hewan-hewan itu tetap lestari? Yuk diskusikan bersama kalau Yuk, gimana diskusinya? Gimana caranya supaya seluruh hewan tersebut tetap lestari? Gimana? Kamu tadi udah nonton 10 hewan langka di Indonesia yang disinyalir hampir punah. Apalagi elang tadi apa terakhir? Elang Flores ya. Gimana cara kamu? Ya, mencegah penyebaran hutan secara liar, ya, itu tetap mempertahankan habitat asli daripada hewan-hewan itu. Ya. Kalau jadi mencegah jadinya penebangan hutan secara liar. Apalagi konservasi, perlu kan? Lalu penangkaran, ya. Jadi nanti kalau komodo itu sudah punah, sekarang sudah mulai diadakan penangkaran, jadi dikawinkan, kemudian nanti akan bereproduksi. Ya. Baik, ada yang bertanya tentang ancaman-ancaman terhadap keanekaragaman hayati Indonesia. Kemarin kita sudah melihat bahwa ada juga buah-buah lokal yang mulai terancam keberadaannya. Nah, hari ini adalah hewan atau satwa langka yang mulai juga hampir punah. Ada yang bertanya? Jadi kita perlu jaga kelestariannya ya, karena keanekaragaman hayati Indonesia itu cukup tinggi. Jadi kita sebagai generasi penerus harus menjaganya sehingga nanti bisa dilihat atau dirasakan oleh anak cucu kita di kemudian hari. Nah, dengan melihat keanekaragaman hayati ini, kita bisa mengimplementasikan ke dalam soal-soal dalam bentuk literasi dan numerasi. Ya, dengan berliterasi kalian bisa menjelajah dunia, bisa memegang dunia, ya. Kemudian bisa dengan numerasi bisa melihat berbagai dimensi sosial, dimensi operasi hitung, dimensi apalagi infografis, ya, sehingga kita bisa melihat atau mengetahui data berapa persen tinggal hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Ya, jadi giatlah berliterasi dan bernumerasi, karena dengan literasi dan numerasi kalian bisa menghebatkan diri kalian sendiri, kemudian bisa maju bersama negeri ini dan bisa bersaing di dunia. Terima kasih untuk kehadirannya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Tutup dengan doa majelis. Karena Allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimatiin dulu, Pak. Saya mau ngomong dulu. Mati ya? Pak Joko.